Dan ini Ruang Tamu RSY. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama saya Isa Hartoko dari Rumah Seni Yusak di podcast Ruang Tamu RSY. Setelah sekitar 2 bulan istirahat dulu karena kesibukan, sok sibuk. Hari ini saya kedatangan tamu seorang dosen yang baru ngeluarin buku. Saya pribadi setelah belajar dulu nih sebelum ketemu, belajar dulu menyiapkan mental ya. Doktor loh ini ya. Jadi saya menyiapkan mental, saya kagum sama pencapaian-pencapaiannya. Teman saya yang saya sangat hormati, keren nih ibu dosen. Saya sebut nama lengkap takut salah. Dr. Yulianti Fitriani SPD MSN. Please welcome everybody. Ini dia Bu Doktor Bayul. Halo, halo semuanya, Yusak. Thank you so much untuk undangannya nih sore hari ini. Luar Aduh, biasa sekali sebetulnya diundang di podcastnya Ruang Tamu RSY ini. saya yang terhormat loh. Soalnya ya, saya melihat banyak sekali konten-konten yang cukup menarik ya, terutama yang di bidang kita lah ya. Dulu kan kita alumni seni musik, tapi dirimu entah kemana dulu itu. Yang jelas bangga banget udah bisa diundang, terus juga Thank you. mudah-mudahan ya sharing kita sore hari ini bisa memberikan motivasi lah ya, Amin. inspirasi juga buat teman-teman yang mendengarkan dimanapun berada. Amin, amin. Saya juga apresiasi, makasih buat waktunya loh, Bu Dokter. Aduh, saya bangga. Mbak Yul yang punya gelar, tapi saya ikut bangga loh. Kenapa ya? Hidup 2000. Alhamdulillah, hidup 2000 ya, baru 2000. Aduh, alhamdulillah nih bisa ketemu lagi. Oke, mungkin kita bisa mulai. Doktor, SPD, MSN seni, dan kita dulu sama di jurusan seni musik UPI ya. Mbak Yul mungkin bisa cerita dulu latar belakang, mungkin masa remaja atau pertumbuhan Mbak Yul sampai akhirnya memilih seni musik, lalu melanjutkan secara serius bidang seni sampai dapat master, lalu jadi doktor dan masih tekun di bidang seni itu. Eh, Mungkin bisa cerita dulu Mbak Yul. Oke, thank you Yusak. Ini apresiasi banget nih, suatu kehormatan ya. Bisa ngobrol santai nih, ngalor ngidul kayaknya nih ya. Bener. Ngomongin ngomongin diri sendiri. Tapi ya mau nggak mau ya kita memberikan motivasi dari suatu suksesi ya yang Benar. kita Setuju. capai, dan ini bisa tentu tujuan utamanya bukannya untuk show off ya, tetapi justru untuk memberikan motivasi. Setuju. Karena saya secara pribadi karena berada di ruang lingkup pendidikan, mau nggak mau yang namanya menjadi contoh di depan, Benar. motivator gitu ya, penggerak gitu ya. Nah itu sebetulnya Ki Hajar Dewantara banget. Ki Handayani pokoknya mah ya. Keren loh, keren itu keren banget. Intinya saya sebetulnya sangat bersyukur ya atas apa yang sampai hari ini sudah dititipkan dan dipercaya oleh Tuhan, karena memang ini menjadi salah satu pencapaian yang bukan hanya karena saya gitu, bukan karena diri kita sendiri, tetapi ada yang lainnya yang mendukung, yang sangat memberikan energi positif agar kita menjadi orang yang positif. Wow. Nah ini yang saya terima dan yang saya cukup maknai ya, karena dalam suatu pencapaian itu seseorang bisa menjadi apa yang mungkin dia tidak harapkan, tetapi itu membaur pada konteks kepribadiannya yang lambat laun itu menjadi miliknya. Nah ini yang aku pahami justru dari perjalanan, mulai dari kenapa suka seni musik ya awalnya ya. Ya, ya, oke. Sebetulnya sih dulu karena waktu kecil aku kelahiran Jambi. Di Jambi itu nenek pernah beliin piano kecil, piano grand, yang kecil banget itu ya, yang cuman bisa jari jemari anak kecil seusia TK PAUD gitu. Iya, oke. Dan itu ada mulai ketertarikan sama musik. Di samping itu juga nenek karena dia penceramah ya, satu-satunya penceramah perempuan sekota Madya Jambi pada saat Wow, itu. oke. Dia suka seringkali ceramah di daerah manapun, ngajak aku terus ya sambil berdakwah sambil menggunakan pendekatan musikal sebetulnya. Oh, Nah itu sudah dilakukan oleh nenek ya. Jadi dia sambil nyanyi, sambil bersenandung, keren banget. sambil menggunakan. Ya, jadi
itu inspirasi pertama. Jadi nenek itu juga guru, dia guru agama dan sangat musikal gitu ya. Jadi artinya mungkin dari situ ya mulai ada apa namanya ketertarikan di bidang seni, terutama di musik. Nah kemudian pada saat mau melanjutkan dari lulus SMU pada saat itu lebih cenderung ke IPA ya, karena di IPA juga waktu itu masuk ke kelas favorit nih, ceritanya siswa-siswa yang unggul Pantesan di jadi bidang doktor IPA ya. dulu ya. Pantesan jadi dokter. Dulu senangnya biologi padahal ya. Oh, oke. pengennya sih ke IPB dulu, ke pertanian karena suka berkebun. Oh, oke. Tapi ya apa daya, nilai rapot pada saat PMDK dulu kurang, jadi ya ada kesempatan second chance and third chance, dan itu ditawarkanlah pada seni musik UPI Bandung. Wow, itu jauh banget loh, Mbak. Sadar nggak ya? Itu jauh loh. Jauh banget, benar. Iya, bahkan orang tua pun juga dulu sempat menyaksikan ya, ragu-ragu ngapain nanti, Ya, apalagi dulu kan di IKIP ya, IKIP tuh jadi apa? guru Ya, gitu. ya, ya, ya. Apa sih guru gitu kan. Ya, ya. Ditambah kalau orang tua kan keluarga latar belakang yang memang lebih ke swasta ya, tidak pegawai negeri, Oke. jadi menganggap bahwasanya ya nanti masa depan menjadi seorang guru itu seperti Lebih apa gitu kan, menakutkan ya. lebih menakutkan lah gitu daripada pegawai swasta gitu. Oke. Nah tapi mungkin disitulah rezekinya, dan Tuhan sudah menetapkan jalan, aku mesti harus di situ dengan penuh perjuangan ya, ada dinamika yang menjadi warna dalam prosesnya. Oke. Nah ini sampai pada akhirnya karena asik dengan dunia yang lebih apa ya, kreativitas musikalnya itu lebih mengekspresikan diri untuk creator gitu ya, untuk menjadi creator, Oke. maka aku lebih suka menciptakan sesuatu yang memang atas dasar perasaan, feeling gitu ya. Oke. Kemudian juga kemampuan yang walaupun sedikit tapi pede aja gitu. Akhirnya jadi sesuatu yang membawa pada ketertarikan di dunia penciptaan musik. Jadi komposisi gitu kan. Dulu kita pernah ada mata kuliah itu loh, bisa mata kuliah apa sih, komposisi kalau nggak salah, dengan Pak Hestiono Muradi itu almarhum. Iya. Dan kita bikin pertunjukan apa namanya, pertunjukan musik egosentris, inget Iya, nggak? iya. Oke, oke. Isak ingat itu. Iya. Nah itu Iya, ya. iya. Nah mulai dari situlah ketertarikan untuk mencipta karya musik mulai berkembang. Kemudian akhirnya tertariklah untuk lanjut S2 di penciptaan seni musik ISI Surakarta. Oke. Nah, di ISI Surakarta itu mulai berkembang dengan paradigma pengetahuan maupun juga pengalaman praksis tentang musik, baik tradisi maupun juga barat. Mulai berkecamuk di situ keinginan besar untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, dari situ akhirnya ada apa namanya, jalan lain yang mungkin Tuhan tunjukkan ya. Ternyata harus di jalur pendidikan nih gitu ya. Wow. Pada saat itu sebetulnya baru lulus S2 tahun 2008 bulan Juli. Pas kebetulan di UPI itu buka apa namanya, PNS ya, calon Oke. pegawai negeri sipil. Di tahun yang sama itu aku coba-coba aja gitu ya. Nggak tahu pada saat itu ternyata penempatannya di Serang, Oh, oke. di negeri anak berantah. Oke, oke. Tapi ya sudahlah, yang namanya jalan hidup itu kan mesti harus kita siap dengan kondisi yang baru. Dan aku Ya. orangnya memang suka explore, suka dengan sesuatu yang baru, walaupun di tempat yang baru, tapi masih di bumi Indonesia, siapa takut gitu. Oke, oke. Akhirnya ya syukur alhamdulillah ini kita ngomong soal apa namanya, kesempatan bisa sampai ke Banten, karena Banten itu karena memang penempatan dosen di UPI itu pada saat itu adalah kampus daerah, di mana kampus daerah kebutuhan dosen atau tenaga pengajar di bidang seni itu sangat dibutuhkan. Ya itu peluang yang sangat baik ya. Ya. Apalagi di Banten memang jarang sekali ada lulusan seni yang mengajar. Mengajar di situ. Artinya Oke. dalam konteks lebih apa ya, lebih di perguruan tinggi. Tapi kalau mengajar di sekolah kan seperti di SD, SMP, Banyak SMA, ya. kalau SD lebih umum ya. Kalau SMP, SMA ya banyak lah gitu lulusan-lulusan seni yang sudah mengajar. Oke. Tetapi kalau untuk di perguruan tinggi pada saat itu pun juga mungkin UPI menjadi satu-satunya kampus yang
memiliki dosen seni yang berlatar belakang seni gitu. Jadi itu suatu kebanggaan juga bisa diterima di ya sampai pada akhirnya di tahun 2011 lah mulai ini juga nggak tahu keceplosan atau gimana gitu ya, tiba-tiba aja ingin udah deh lanjut S3 gitu ya, itu iseng-iseng berhadiah. Oke. Yang pada akhirnya menuntut untuk harus dituntaskan, sudah dengan dinamikanya yang terjadi ya, karena sudah berkeluarga juga ada tanggung jawab lain yang harus dipenuhi ya, diimbangkan gitu ya. Pada akhirnya ya di tahun 2019 lah baru bisa menyelesaikan studi S3. Berapa lama Mbak? S3-nya? 9 tahun. 9 tahun. Pendidikan dasar lah itu ya, 9 tahun. Sampai SMP ya. Zaman dulu. Wow, perjalanannya luar biasa. Mbak, aku tadi dengar ceritanya agak tertarik soal ini. Pertama kali mungkin di UPI ya, tadi UPI Serang, ada pengajar seni yang latar belakangnya seni juga. Emang sebelumnya biasanya yang mengajar seni latar belakangnya apa yang bisa nyambung ke situ? Ke seni juga. Nah, latar belakangnya itu mungkin belum sampai mencapai tahap atau tarapan yang dibutuhkan ya. Misalnya dosen harus S2 gitu kan minimalnya. Ini kan masih dulu itu masih banyak yang belum ke magister ya, masih sarjana. Ya. Nah, itu sebetulnya memang kalau di UPI Kampus Serang sendiri mereka ngedrop dosen dari kampus pusat UPI Bandung. Dulu kalau nggak salah itu Pak Yudi dan Pak Dodi Holid pernah di ngajar di Serang. sini. Mereka dosen terbang gitu. Oke. Ngapung gitu dari Bandung sini. Ya, tamu. Oke. Isak sempat ke UPI Bandung sih, ngobrol-ngobrol sama Pak Yudi waktu itu. Jadi ada yang Isak pengen tanyain gitu. Waktu itu Isak pengen nulis buku, Mbak. Jadi sudut pandangnya Isak waktu itu merasa butuh sudut pandang dari orang yang memang berkecimpung dalam dunia seni dan akademis. Waktu itu siapa ya, pikir-pikir, Isak pikir wah Pak Yudi tuh waktu itu, dan datang. Sambutannya oke banget sih. Tapi di tengah itu Isak nggak lanjut karena Isak kemudian sakit cukup lama dan nggak dilanjutin gitu. Jadi bukunya sampai sekarang juga belum jadi. Malah Mbak Yul keluar buku dan bukunya keren banget. Judulnya apa judulnya, Mbak? Menelaah tujuan menghayati pendidikan. Konsep-konsep internalisasi nilai estetik empirik pendidikan musik. Itu estetik empirik. Isak nontonin YouTube Mbak Yul. Dan kata-kata itu tuh menjadi akrab. Estetik empirik. Mbak, apa sih Mbak? Estetik empirik itu apa sih? Kalau bisa dijelaskan kepada orang awam gitu. Sebetulnya simpelnya gini, kalau kita mau menjelaskan ya katakanlah orang awam ya, bangsa kita paling seneng dibilang awam. Oh iya, saya nggak mau loh sebenarnya. Nah itu dia makanya, kenapa kita kok paling seneng gitu kan, kami awam, padahal sebetulnya kita mengetahui kok itu. Nggak, saya pikir itu adalah tempat untuk kita punya ruang untuk bersalah ya, untuk salah. Jadi kalau salah kita nggak malu, karena sebenarnya mungkin kalau kata Yusak lebih enak kalau salah itu nggak dijudge. Jadi ngaku duluan aja saya awam, supaya kalau salah wajar, iya nggak sih? Iya, ciri khasnya bangsa kita. Ya, supaya lebih sopan. Ya pada intinya sih gini. Jadi kalau kita mau melihat yang lebih simpelnya ya, sederhananya dari makna estetika itu apa. Kalau kita mengupas dari segi teori ataupun dari sudut pandang para ahli ya, itu akan sangat akademis sekali gitu ya. Tetapi kalau kita menghubungkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari itu mungkin akan lebih mudah untuk dimaknai gitu ya, mudah dipahami gitu. Nah, istilahnya gini, kalau misalnya kita merasakan sesuatu kemudian kita gembira atau kita merasa lega gitu ya, itu sebetulnya yang berhubungan dengan estetis. Kayak misalnya kita berdecak kagum atas misalnya lukisan alam semesta aja ya. Nggak perlu jauh-jauh lah, kita melihat gunung aja ya. Gunung dari kejauhan, atau kita melihat atau merasakan adanya desiran ombak di pantai.
itu sebetulnya unsur estetik yang sudah ada tertanam dalam diri kita, yang sudah Tuhan titipkan sebetulnya. Hanya tinggal bagaimana itu ternyata kita sadari sebagai estetik gitu. Oke. Kan estetika itu berkaitan dengan keindahan gitu Iya, ya. iya, iya. Sesuatu yang berkaitan dengan apa yang membuat diri kita menjadi bahagia, yang membuat kita menjadi gembira, senang, leluasa hati kita tidak merasa sempit dan sebagainya, itu sebetulnya berkaitan dengan nilai estetika yang aku maksud dalam buku itu gitu ya. Sementara empirik itu adalah pengalaman. Oke. Pengalaman yang kita alami baik yang langsung maupun yang tak langsung. Artinya pengalaman yang langsung itu ya kita sendiri yang yang merasakannya, menggunakan panca indera kita ya, kita yang menghirupnya, kita yang merasakan, kita yang meraba, kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang mengecap. Tetapi kalau empirik yang tak langsung itu mungkin bisa dari apa yang kita dengar berupa berita, atau misalnya kita nonton suatu pertunjukan musik di YouTube gitu ya, itu kan empirik yang tak langsung. Atau kita mendengar cerita orang yang nonton sebuah pertunjukan, itu empirik tak langsung yang kita terima gitu ya, menjadi pengalaman kita juga. Nah itu sebetulnya sesuatu yang sangat umum kok ya. Misalnya kita melihat sebuah pertunjukan, katakanlah misalnya yang paling simple itu doger monyet misalnya ya. Doger monyet di jalanan aja, di alun-alun misalnya ya. Anak-anak, katakanlah anak usia dini, anak-anak SD ya, bahkan anak-anak SMP sekalipun, mereka pasti akan penasaran. Apa sih menariknya doger monyet itu? Ya kan? Ada will, ada keinginan untuk mengetahui. Oke. Itu saja simpel sebetulnya. Nah, kenapa hubungannya estetik empirik ini dengan musik? Sangat erat tentu ya. Kalau secara teoretis itu mah sangat erat sekali karena berkaitan juga dengan unsur keindahan, terus juga pengalaman empiriknya hadir di sana. Tapi yang paling simpel itu adalah bagaimana ketika kita memaknai musik terlebih dahulu sebagai sesuatu yang memang bukan hanya sebatas permainan bunyi-bunyian dalam ruang dan waktu. Oke. Tapi justru jauh lebih luas dari itu. Ya, bagaimana kita bisa mengasosiasikan kepada masyarakat awam bahwa apa yang dia dengar kemudian itu memberikan feedback positif bagi kesannya seperti memberikan efek bahagia atau efek indrawi gitu ya kepada yang menerimanya, menangkapnya, itu menjadi sesuatu yang estetis empirik. Itu dalam musik. Kalau kita menerjemahkan musik tidak hanya saja pada soal permainan bunyi-bunyian yang disusun dalam ruang dan waktu. Oke. Tidak hanya itu. Wow. Berarti kan ini urusannya ya sebetulnya sangat luas ya. Kalau kita membahas tentang teori musiknya mungkin akan lebih spesifik, tetapi simpelnya kita ketika menjelaskan kepada masyarakat yang dikatakan awam tadi ya, bahwa hidup kita ini ya diselimuti dengan unsur-unsur yang sifatnya estetis dan empirik. Oke. Wow, penjelasannya wow banget nih. Pemahaman ini ada pengaruh dari pembelajaran S2 dan S3-nya kah, Mbak? Ya, tentu ya. Pembelajaran selama kita mengikuti di jalur formal maupun juga pengalaman selama kita hidup di lingkungan itu akan menjadi sesuatu yang terintegrasi. Artinya saling berhubungan. Kita nggak bisa hanya memisahkan bahwa pengalaman bermusik saya hanya saya peroleh dari universitas, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, oke, saya setuju. Universitas itu menguatkan. Universitas itu menguatkan apa yang sudah kita miliki. Secara terintegrasi, kita punya pengalaman dari tempat lingkungan keluarga kita, tempat kita tinggal, ya, neighbor ya, tetangga-tetangga kita, lingkungan di sekolah, bahkan ketika kita berada di komunitas, itu akan sangat memberikan pengaruh yang saling memperkuat dan melengkapi apa yang ada di kampus atau pendidikan formal. Wow. Gitu deh. Karena gini, saya senang dengarnya. Karena gini, menurut saya Mbak Yul memberikan memberikan definisi lah kalau saya boleh bilang gitu pada seni in the next level gitu. Maksudnya gini, saya terlibat juga di sebuah kampus dan pembelajaran gitu ya, yang ditutup
yang kampusnya tutup akhirnya. Lalu banyak orang komplain gini, bahwa sekarang tuh buka kampus musik tuh nggak akan laku. Karena orang bisa belajar musik dari YouTube, orang bisa belajar, dapat informasi dari mana-mana, sehingga belajar musik tuh nggak laku lagi. Saya sih agak kurang sepakat sama pendapat itu, karena bagi saya, musik itu nggak sekedar belajar piano gitu, lalu apalah, misalnya kita minuet gitu, untuk anak yang piano satu misalnya, atau apa gitu. Seni tuh, musik tuh bisa dimaknai lebih daripada hanya sekedar belajar musik gitu. Jadi waktu saya dengar penjelasan Bayul tadi tuh kayaknya memberikan makna yang dicari-cari itu menurut saya dari musik yang nggak hanya sekedar memainkan sebuah karya musik tertentu saja gitu. Dan itu bagus. That's right. Very well said. Eh, Betul, karena sebetulnya, nah ini mungkin agak sedikit menjelaskan lagi dan membuka lagi ya, bahwasanya ketika kita belajar musik itu jangan membatasi diri kita pada sesuatu yang akhirnya mengerdilkan kemampuan kita. Sama aja seperti misalnya aku pengetahuan dan pengalaman skill juga ya, hanya bermusik itu ya hanya di bagian ketika ada apa namanya genre atau apa ya, gaya-gaya musik yang memang sangat klasikal gitu Iya, ya. iya. Sementara kebutuhan di masyarakat misalnya ya Betul. lebih banyak dari itu Betul, gitu. betul. Makanya kita nggak bisa membatasi diri dengan hal-hal yang menurut kita hanya spesifik di situ. Nah, ini yang juga membuka apa namanya, pemahaman yang lebih luas ketika ternyata belajar musik, dari musik justru saya mampu memahami bidang-bidang keilmuan secara filosofis ya. Artinya kita juga bisa membahas dari sisi filsafatnya bagaimana sih musik itu gitu ya. Dari sisi kemanusiaannya, humanity-nya juga ada pasti gitu. Ketika kita memaknai musik dari sisi ekonomisasinya juga ada gitu ya. Wow. Dan itu yang menjadi sesuatu yang harus kita siapkan nih, hari ini dibutuhkan nih di pengembangan ekonomi kreatif itu, musik itu menjadi salah satu wah ini kayaknya vehikel yang sungguh dahsyat Ya, nih kalau digunakan untuk setuju. mengembangkan ekonomi kreatif bangsa gitu Setuju, kan. setuju. Wow, menarik. Jadi kalau saya misalnya gini, ada tanggapan orang-orang bahwa buka kampus musik, buat jurusan musik itu nggak akan laku sekarang karena udah ada YouTube atau enggak. Gimana menurut Mbak Yul? Ya, itu sih oke ya. Maksudnya kita mungkin bisa menawarkan ada dua parameter atau paradigma yang membedakan antara belajar musik secara khususnya itu dalam artian inti dari belajar musik bukan hanya menjadi musisi atau player, gitu ya, Wow, bukan nice. hanya saja menjadi ayaga, gitu ya, kalau di karawitan Iya, ya, iya, 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 iya. tetapi justru ada nilai-nilai lain yang dikembangkan dan dibangun dari belajar musik. Nah, itu yang hal yang perlu harus dibedakan. Makanya ada kurikulum yang perlu harus kita siapkan secara taksonomis apa namanya, katakanlah di perguruan tinggi yang memang basisnya mengembangkan seni ya, khususnya musik, misalnya kayak STIMB, terus juga di UPI sendiri ada prodi musik gitu ya, Iya, iya. terus di ISBI dan lain-lainnya, kampus-kampus yang memang mereka mengembangkan secara spesifik muatan-muatan materi apa saja, konten yang dibutuhkan untuk musik itu bisa menjadi bagian dari kehidupan. Nah, Wow. secara skill oke, kognitifnya, pengetahuannya apa sih yang dibutuhkan? Begitu pula dengan afeksinya gitu kan. Dengan pengetahuan afektif Iya, iya. seseorang itu dengan musik bisa merasakan apa aja gitu kan. Dan Wow, itu harus keren. membantu dirinya untuk menguatkan jati diri bangsa, bukan lagi ngomong soal karakter akhirnya. Wah. Wah, saya senang sekali loh dengarnya, Mbak. Aduh, saya senang banget dengarnya. Thank you, thank you. Karena iya ya, saya selalu merasa musik tuh lebih dari sekedar hanya memainkan, lebih dari sekedar. Saya gini, kalau saya tuh basicnya tuh main musik tuh anak band lah. Jadi cita-cita saya dulu main musik tuh pengen punya band, lalu ya apalah band-band yang sekarang bisa manggung, lalu terkenal, lalu kaya gitu aja. Naif banget ya. Nggak ada misi pendidikan sama sekali. Tapi lalu di tengah jalan saya banyak menemukan banyak hal gitu. Lalu saya merasa bahwa musik tuh bisa lebih besar dari hanya sekedar main ini aja. Dan Mbak Yul Ya, menjabarkannya dengan sangat baik. Saya jadi
saya jadi memahami keinginan saya atau apa yang saya ingin yang ingin saya definisikan. Itu mungkin maksudnya. Saya akan sangat senang traktir makan bayul kayaknya dengan mendengarkan penjelasan. Mantap. Boleh nanti ya kalau ke Bandung ya kita janjian. Ada keren banget. Eh, Bayul, Yusak berpikir gini, eh, waktu akhirnya bertumbuh lalu belajar gitu ya. Oh ya, selama ini gue kayak hidup untuk diri saya sendiri, punya pencapaian untuk diri saya sendiri. Lalu saya mulai berpikir, apa yang saya bisa buat untuk orang lain. Sebenarnya waktu itu pemikirannya bangsa Indonesia sih, kan maksudnya kayak Indonesia tuh banyak isu ya, yang nggak beres-beres. Nggak bisa ikut di penegakan hukum, nggak bisa ikut di ekonomi karena nggak ada basicnya. Saya musisi. Lalu apakah yang bisa dilakukan saya sebagai musisi? Pertama pikirannya itu sih. Itu juga yang cukup mendasari Rumah Seni Yusak. Saya bikin tuh karena sebenarnya ingin ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jalur yang saya tahu gitu, musik. Jadi idenya tuh dulu itu bahwa musik tuh bisa bisa memberikan pendidikan yang tadi Bayur bilang ada sisi yang lain. Ekonomi tadi dibahas juga, yang lain juga dibahas. Kayaknya peran akademis ada di sana ya. Ya, salah satunya ya. Oke, jadi sebesar apa sih akademis punya sumbangsih buat dunia musik Indonesia, Mbak? Menurut Bayu sekarang ini? Ya, kalau disebutkan sebesar apa, sebesar dunia atau apa, saya kira lebih lebih fairnya semua memiliki sumbangsih dengan porsinya masing-masing ya. Nice, oke. Kalau misalnya kita katakan seberapa besar sih dunia akademi bisa menyumbangkan atau memberikan kontribusi positif untuk kemajuan musik di Indonesia gitu Iya, ya. Artinya ini juga levelingnya mesti harus kita kaji terlebih dahulu. nice. Sejauh Oke. apa kepentingan atau kebutuhan dari musik ya, musik itu posisinya itu sangat riskan juga ya kita menerjemahkan itu di Indonesia karena memang ini menjadi salah satu bidang yang mungkin penempatannya belum sepenuhnya terakui, sama halnya seperti misalnya kita melihat di kurikulum SD misalnya ya, bahwa pelajaran seni itu menjadi salah satu pelajaran pilihan saja di ekstrakurikuler misalnya, dan tidak terlalu Oh, dianggap sesuatu yang utama utama. Oke. ketimbang dengan pelajaran matematika, sains, bahasa dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan sebetulnya nanti ke depan, bagaimana kita mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang itu melalui seni ya, memiliki nilai-nilai yang secara komprehensif itu bisa membantu menopang kehidupan. Pada intinya itu. Jadi Oke. sebetulnya yang namanya musik itu dia apa ya istilahnya diem-diem tapi dia kontributif kok gitu. Iya, iya, iya. Dan dia nggak terlalu harus dimunculkan gitu. Wow. Itu yang justru apa namanya mulianya ya, Ah, orang-orang yang bergerak di bidang musik ini sebetulnya dia menyentuh dengan hatinya, menyentuh dengan sesuatu yang tidak perlu harus terlalu gembar-gembor di depan sana gitu ya, tetapi berkesempatan ya, tetapi berkesempatan artinya misalnya dengan upaya yang kita lakukan. Salah satunya misalnya ruang tamu RSY ini memberikan wadah yang cukup apa ya, yang cukup bisa kita sandingkan dengan acara-acara podcast lainnya ya. hmm. Yang mudah-mudahan ini menjadi satu fokus yang ke depan sana memberikan tawaran bahwasanya salah satu bidang yang selama ini mulai dilupakan yaitu musik misalnya ya, menjadi sesuatu yang juga perlu harus diselami. Oke. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangan bagi kita. Misalnya saya juga dengan menulis buku misalnya ya, bukan artinya di bidang saya perlu harus berada di garda terdepan. Ya Hmm. betul, itu harus kita perjuangkan. Karena selama ini yang kita pelajari mungkin menjadi satu eksistensi yang perlu harus kita siapkan untuk generasi kita, generasi penerus kita yang mereka juga harus mengalami apa yang kita rasakan, apa yang kita peroleh dari belajar musik ya, dan itu bisa membantu taraf kehidupan mereka. Oke, oke. Nah, saya kira ini menjadi tantangan yang cukup apa ya bergengsi ya, ketika kita awalnya menyenangi musik itu dari hobi ya. Oke. It's okay karena memang cara yang bisa ditempuh untuk bisa kita interest pada sesuatu itu adalah bagaimana kita mau terlebih dahulu apa namanya menyentuh hal itu.
Oke. bersentuhan dengan hal itu. Kalau kita nggak interest, kita nggak tertarik, mana mau kita jangankan menyentuh gitu ya, melihatnya juga atau meliriknya aja enggak gitu. Nah ini yang menjadi satu apa ya, kemungkinan besar sih nanti next ke depan sana, memang pendidikan wilayah akademis ini menjadi trend center utama ya di garda terdepan untuk bisa juga memikirkan bagaimana nasib musik Indonesia, yang mana itu kepelikannya, detailingnya tidak hanya saja ngomong soal itu tadi menjadi musisi, menjadi player gitu ya, sehingga dengan adanya apa namanya kesadaran akan ruang yang harus kita siapkan untuk para musisi, para akademisi di bidang musik, para pemerhati, para kritikus di bidang musik itu mesti harus betul-betul disiapkan. Katakanlah misalnya ada sertifikasi yang berkaitan dengan keprofesian gitu ya, dan diakui itu oleh negara. Sama halnya seperti di Perancis, misalnya orang ngamen aja kan betul-betul harus punya lisensinya, ada lisensinya, dia nggak sembarangan bisa ngamen. Kalau di kita kan genjreng sedikit langsung dapat duit. Iya. Tadi itu Isak tanya gitu ya Mbak, karena gini, mungkin Mbak Yul pernah sempat ngikutin juga tentang RUU musik. Oke. Waktu Isak lihat draftnya itu, Isak nggak nemuin, kebanyakan dari mereka tuh sarjana hukum kalau Isak nggak salah ya. Maksudnya bidang latar belakangnya hukum. Makanya tadi Isak bilang, kalau misalnya ada orang yang memahami seni gitu ya, memahami seni, akademis, terlibat gitu. Dan karena Isak sedikit kayaknya bisa menyebutkan nama yang terlibat gitu di akademis dan berkaitan dengan hal yang tadi, menyiapkan ruang dan tempat buat dunia seni di Indonesia gitu. Ya mungkin ke depan tuh PR kita. Ini masih jadi PR besar sih menurutku juga, apa ya, bidang pendidikan katakanlah melalui Kementerian Pendidikannya, kalau kita mau melakukan perubahan yang signifikan di bidang musik ini mesti harus dilakukan restrukturisasi atau taksonomi ulang mengenai kebutuhan kurikulum musik ya, pendidikan seni musik khususnya misalnya yang perlu harus disiapkan untuk diseminasikan di kalangan apakah itu sekolah, ataukah itu perguruan tinggi, ataukah mungkin LPTK ya, LPTK itu berkaitan dengan misalnya sanggar-sanggar atau kursus musik gitu kan, itu mesti harus ada standarisasi yang jelas. Setuju. Kita kan belum. Itu standarisasi itu yang belum terumuskan dengan baik. Harusnya gitu ya, RUU itu juga mengatur persoalan itu sampai ke sana gitu. Sehingga ada reward atau minimal setidaknya apresiasi yang jelas untuk musisi-musisi, seniman-seniman, para pelajar, para pengajar musik ya, atau para kritikus dan sebagainya, itu ada betul-betul ya secara taksonomis itu diatur oleh negara. Nah itu ciri suatu negara yang sudah maju. Mudah-mudahan kita menuju ke sana. Amin. Dan mudah-mudahan Mbak Yul, saya bisa jadi orang-orang yang terlibat untuk ke sana ya, ke arah sana, ngebangun ke arah sana ya. Amin. Ya. Mbak Yul, thank you so much. Aduh, keren banget. Iya, sip banget. Keren banget. Ada yang masih pengen disampaikan barusan kayaknya tuh? Nah, ini salah satu tantangan juga nih buat ruang tamu RSY next ke depannya. Dengan adanya ruang diskusi yang sangat menarik dan lebih intim ya, artinya kita juga bisa lebih sering dan intensitas yang bisa diciptakan itu bisa lebih banyak gitu ya, supaya nanti kalau kita memperjuangkan sesuatu itu mesti intensitasnya tinggi nih, ya mesti sering gitu ya. Kontinuitas dan keberlanjutannya juga mesti harus kelihatan gitu, supaya sama aja kampanye ya. Kalau kampanye itu kan perlu terus ya, pagi siang malam, kalau bisa lebih dari seperti minum obat. Good point. Jadi serang satu nih. Enggak. Aduh, maaf lah, saya jadi bercanda ya, serius sudah, Bu Dokter. Obrolannya memberikan pencerahan banget, thank you so much. Wah, kejawab semua saya senang. Sama-sama. Thank you. Sebenarnya bakal banyak yang bisa diobrolin, cuman kayaknya segini dulu kali ya.
supaya bisa dicerna. Ah, oke. Sebenarnya ini sebagai pemantik aja, karena ruang diskusi untuk membahas soal musik ini akan lebih spreadingnya lebih banyak gitu ya, lebih luas juga. Oh, Kita oke. nggak bisa ngomong soal musik di bidang misalnya di satu sisi saja. Misalnya Setuju. aspek kalau dulu saya ingat siapa ya, kayaknya Adi Wisnu deh, yang skripsinya itu analisis, Iya, analisis karya. iya, Analisis karya kan katakanlah ngomong soal karya itu aja gitu ya. betul. Kita cuma ngomong soal bagaimana hukum horizontal vertikal musik gitu ya, strukturnya. Iya, Tapi musik bisa lebih luas dari itu. oke. Kita bisa ngomong bagaimana sebetulnya si komposer menciptakan karya itu dalam kondisi yang seperti apa. Kemudian bagaimana kira-kira perasaan si komposer pada saat menciptakan karya itu. Wow. Bisa aja ya kita bisa mengasumsikan itu. Nah, ini pelajaran yang justru banyak bisa kita hubungkan dengan aspek pembelajaran di sekolah, terutama yang berkaitan dengan ruang lingkup yang lebih kena ke urusan karakter. Nah, ini Wow, kenapa karakter? karakter. Karena karakter ini menjadi sesuatu hal yang lebih digaungkan di dunia pendidikan, Ya, dan saya setuju, setuju. kebetulan S3-nya dulu di pendidikan umum dan karakter, dan ternyata karakter itulah yang membangun jati diri. Ya, karakter tuh masih semu, kita masih Ya. mencari karakter-karakter yang ada. Sehingga jati diri itu kalau sudah mulai terbangun, artinya baru kita merdeka betul. Semoga ya. Wow, ya, 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 ya. Wow, lagi-lagi wow. Udah, aduh, saya mau berhenti dulu Mbak karena mau kagum dulu deh. Saya mau dengerin lagi materi-materinya. Semua dengerin Bayul ngomong tuh sama kayak saya mendapatkan definisi dari apa yang saya pikirkan selama ini sih. Syukurlah, syukurlah, alhamdulillah. Semoga yang dengerin, yang punya waktu buat dengerin juga tercerahkan, bisa mendapatkan Amin. insight yang baru. Dan ada baiknya, buku Bayul tuh dijual di toko buku bebas atau harus pesan tertentu atau gimana? Siapa tahu ada yang tertarik buat beli bukunya? Sepertinya kalau untuk informasi terakhir itu langsung ke penerbitnya, AMT Publisher, Oke. itu ada di Jogja. Oh, oke. Di AMT Jogja. Publisher ya. Boleh nanti IG-nya nanti ada AMT Publisher. Oke. Atau melalui Mbak Yul sendiri boleh. Semua yang punya ketertarikan sama obrolan ini atau juga mau cari bukunya bisa tanya langsung. Ini IG-nya, bisa dikontak. Semoga ini ya. Ya, mungkin ada yang tertarik ngobrol lebih dalam atau bertanya lebih dalam. Khususnya yang lagi galau, mau ambil kuliah musik, ambil atau enggak, bisa kayak apa, mungkin bisa di DM nih Mbak Yul ya, buat bisa bertanya-tanya. Oke, sip. Ditunggu. Mbak Yul, thank you banget. Saya berdoa supaya melalui jalur akademis ini, Mbak Yul bisa kasih kontribusi yang besar buat dunia musik sih. Amin, amin. Semoga ya kita bersama-sama berjuang, Amin. karena perjuangan itu nggak bisa dilakukan Sendirian. sendirian. Good Kita point. harus bersatu padu. Iya, iya, iya. Buat otak saya sih banyak hal yang saya harus berpikir dulu gitu. Cuma yang jelas saya banyak mendapatkan definisi dan insight yang, oh ini namanya ini ya, oh ini namanya ini. Dan saya setuju bahwa musik nggak hanya sekedar memainkan. Kalau tadi juga nggak hanya sekedar apa, kalau tadi bahas karya, vertikal dan horizontal musik, tapi juga ada suasana, ada perasaan dari orang ketika menciptakan. Dan itu semua bisa digali ya. Dan good point-nya buat Ya. saya adalah karakter. Pendidikan adalah soal karakter, nggak hanya soal skill gitu. Karena jadi selepas dari UPI itu saya kuliah di IMI, Institut Musik Indonesia pada waktu itu Mbak Yul. Nah di sana tuh selalu diterapkan gini bahwa attitude tuh, jadi kalau skill kita nggak disertai attitude gitu, ya sebenarnya agak sia-sia sih gitu. Dan saya dulu banyak ngobrol sama founder-foundernya yang bikin ini. Mereka tuh punya niat bahwa musisi-musisi Indonesia tuh punya good attitude gitu. Mereka nggak sekedar jago aja, tapi punya good attitude. Jadi saya setuju bahwa karakter itu sangat penting ya. Bahkan fokus pendidikan tuh sebenarnya ya itu, punya karakter. Semoga kita bisa jadi orang-orang yang berkarakter baik dan membagikan karakter baik ke orang-orang, membantu orang-orang juga Amin, punya karakter yang baik. Bayu, thank you buat waktunya sore hari ini ya. Sama-sama, Ayusa. Terima kasih juga sudah diundang nih. Salam sehat selalu. Mari bernyanyi bersama, lupakan